Bentuknya jin itu ada yang cantik, pada umumnya jelek yang datang kepada manusia itu, menakutkan. Tapi ada sedikit, entah 5% atau berapa persen antara jin itu lebih cantik daripada manusia, mendekati kecantikan bidadari. Karena jin itu lebih duluan diciptakan daripada manusia. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sengaja aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Nah, jadi janganlah membuat patung-patung termasuk di rumah. Jadi Aisyah masih remaja suka main patung, tapi patung mainan. Jadi ketika menikah dengan Rasulullah, malaikat gak datang beberapa hari. Diperiksalah, rupanya ada patung di tempat di rumah itu, dan ada anjing yang mati di satu tempat. Jadi jin itu dia suka masuk ke binatang bertaring termasuk anjing, dan kemudian suka masuk ke patung-patung. Malaikat tidak datang. Kalau jin datang, malaikat tidak sudi datang. Nah, karena itu tidak boleh. Cuma anehnya sekarang Arab Saudi membuat patung. Coba lihat di internet nanti Bapak Ibu terhormat. Arab Saudi sekarang mau membuat patung Salman, apa namanya? Pangeran sekarang tuh? Apa Pak Imam? Pangeran apa? Salman. Iya, patung Salman, iya, Pangeran Salman. Yang sekarang ini besar di Arab Saudi. Masya Allah. Dalam ajaran Islam tidak boleh membuat patung. Dalam ajaran Yahudi juga tidak boleh membuat patung. Kenapa sekarang di Arab Saudi rajanya dibuat patung, patungnya dibuat dan gambarnya dibuat besar-besar, lewat orang di sana bersalaman pula dengan gambar itu. Langsung. Ini betul-betul bid'ah besar terjadi di Arab Saudi. Itu namanya bid'ah. Membuat acara-acara baru yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Yang membuatnya Saudi pula. Ya Allah, macam mana itu? Dan ulama-ulama Saudi ada 9 orang yang dimasukkan ke penjara. Kenapa? Karena dia protes, tidak setuju perbuatan Pangeran Salman seperti itu. Tapi itulah akibat pendidikan dari Barat. Kenapa dibikin patung seperti itu? Kan bukan untuk disembah katanya. Patung itu hanya untuk seni, untuk budaya saja. Ada patungnya. Buat gambar yang besar-besar. Masya Allah. 10 firman Tuhan kepada Nabi Musa alaihi salam, antara lain itu yang paling haram sekali, hai Musa, kata Allah. Itu ditulis di batu itu 10 macam. Yang paling terlarang itu adalah membuat patung. Enggak boleh. Jadi kalau ada hiasan-hiasan di rumah kita, hindarilah yang berupa patung. Atau kalau ada juga patung di dalam itu, haruslah tidak persis menyerupai makhluk yang seperti itu. Umpamanya patung Garuda ya, itu seperti gambar yang tidak bisa diraba, artinya tidak bisa dipegang tangannya. Atau patungnya itu dirusak sedikit ya, sampai dia tidak persis, tidak utuh. Kalau patung utuh, sempurna, komplit seluruhnya, itu tidak boleh ya dalam agama. Jadi ada namanya 10 commandment, 10 firman Tuhan
sudah difilmkan itu di barat, tentang Nabi Musa menerima di lah batu tentang 10 firman Tuhan. Yang pertama, no God before me, tidak ada boleh Tuhan lain selain dari aku, kata Allah. Ingat Musa, tauhid yang harus kamu pegang, tak boleh ada Tuhan lain selain dari Allah. Cuman cara manggilnya macam-macam. Kalau kita nama Allah Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'minun, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yushrikun. Itu nama-nama Allah. Nah, di agama Yahudi nama-nama Allah juga ada, di antaranya nama Elohim. Kalau kita Allahumma, tapi kalau dalam bahasa Ibrani Elohim. Karena beradik kakak itu Yahudi dengan Islam di Timur Tengah. Yang kakaknya Ishak, yang adiknya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail itulah orang Arab, keturunan Nabi Ishak itulah dia Yahudi. Jadi ketika ditanya kepada orang Yahudi itu, kenapa orang Islam kok mau sholat di dalam masjid? Orang Yahudi tak mau sholat di dalam gereja. Kenapa? Karena di gereja ada patung katanya. Dalam masjid tak pernah ada patung. Jadi orang Yahudi senang, dia minta izin dia kepada orang Islam, kami ingin berdoa di mana? Di masjid. Suruh itu ada gereja sebelah, enggak mau dia. Kenapa? Karena ada patung katanya. Dalam ajaran kami kepada Nabi Musa tidak boleh ada patung. Jadi yang pertama, tidak ada boleh Allah lain selain dari Allah. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga dari 10 firman Tuhan itu, Hana you father and you mother, hormati ayah ibumu so long life, agar panjang umurmu. Jadi ajaran kepada Nabi Musa itu, hormati ayah dan ibumu akan panjang umurmu. Siapa yang tidak hormat kepada ayah dan ibunya, pendek umurnya, selalu mendapat malapetaka. Kemudian honor Sabbath day, muliakan satu hari dalam satu minggu, hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat, kalau zaman Nabi Musa hari Sabtu. Kemudian jangan mencuri, jangan bergaul bebas. Yang terakhir, yang ke-10, nomor 10 al-ashir, dalam bahasa Arab al-ashir. Yang ke-10, jangan jatuh hati kepada pasangan tetanggamu. Rupanya sama Nabi Musa banyak orang yang jatuh hati kepada pasangan tetangga. Jangan menginginkan kendaraannya, jangan menginginkan pembantunya, jangan menginginkan hewan ternaknya. Itu pesan daripada Nabi Musa, diletakkan kepada batu. Allah yang menulis dengan tangannya sendiri, kata Nabi Musa. Nampaklah katanya dari cahaya itulah yang menulis di batu. Allah menulis dengan tangannya sendiri, kata Nabi Musa alaihi salam. Tapi tak disebutkan tangan Allah seperti apa, hanya tulisan yang nampak. Nah, itulah yang diabadikan sampai hari ini oleh orang Yahudi. Nah, para yang terhormat, kembali kita persoalan tentang berdoa kepada Allah, ya. Dalam ilmu perbandingan agama antara pangeran dari Thailand dengan putri dari Kuwait, ujung-ujungnya yang pangeran dari Thailand tadi jatuh hati kepada putri Kuwait karena kebijakan ilmunya perbandingan agama, karena dia dituduh Tuhannya pencuri, tapi pencuri yang sangat baik, ujung-ujungnya bukanlah pencuri, tapi kebijaksanaan yang sangat dermawan.
di mana dicuri tulang rusuk Nabi Adam digantikan dengan Siti Hawa yang cantik tiada taranya. Nah, perbandingan seperti itu rupanya menarik bagi pangeran Thailand. Akhirnya dia masuk Islam. Mulai hari ini katanya, this day I testify that no God but Allah. I believe, saya yakin, no God but Allah, and Muhammad is prophet. Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah, Rasul utusan Allah. Jadi pada minta rahmat, di Thailand itu setiap tahun di Istana Malacanangnya itu diperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj salawat, dan samping pangerannya sudah masuk Islam, diperkirakan Raja Thailand itu sedang mempelajari Islam, cuma beliau belum menyatakan syahadat di hadapan umatnya. Yang sudah nyata-nyata masuk Islam di hadapan umatnya Presiden India. Ya Allah, perempuan Presiden India, Perdana Menterinya Hindu, tapi presidennya Islam, masuk Islam. Dan mulai dia, kenapa dia masuk Islam? Diperbandingkan juga, Presiden India masuk Islam, dan kemudian Kaisar Jepang beberapa bulan yang lalu masuk Islam. Putin sedang mempelajari Islam karena dia dekat dengan Kadyrov. Kadyrov itu panglima terhebatnya dari Putin, Islam, orang Dagestan, Chechnya. Jadi berminta hormat, Islam sekarang sudah menjadi sesuatu yang elit, sesuatu yang hebat di barat, di timur, juga di London sekarang itu wali kotanya Islam, asli orang Islam. Dan kemudian juga di Amerika itu wali kotanya juga sudah yang beragama Islam, keturunan India. Nah, jadi boleh minta hormat, semakin banyak melalui perbandingan kecil saja orang sudah mencintai Islam, hebat Islam. Bagaimana kok Presiden India bisa masuk Islam? Dia melihat orang-orang Hindu itu meminum air sungai Gangga dan mandi-mandi membersihkan diri di sungai Gangga. Padahal hewan mati dilemparkan ke sungai Gangga, kucing mati dilempar ke sungai Gangga. Membuat pabrik, orang menyalurkan buangan limbah pabrik itu masukkan sungai Gangga. Sungai Gangga tidak bersih lagi seperti yang dulu, sudah kotor dan banyak menimbulkan penyakit. Lalu apa kata Presiden India? Kalian belajarlah kepada orang Islam. Air itu bersih, apalagi untuk mandi, untuk mencuci tangan saja berwudu. Orang Islam itu bukan main bersihnya. Selalu dia perhatikan. Nah, itu yang pertama, melihat mensucikan diri di sungai Gangga yang tidak suci, yang tidak bersih, dia mulai cinta kepada kebersihan di dalam Islam. Itu Presiden India sekarang, perempuan. Yang kedua, dia melihat orang India ini di mana-mana tai sapi, di pasar-pasar di mana-mana dihormati. Tai sapi yang di mana-mana dipelihara, dan sapi itu disembah. Macam-macam lah cara penyembahannya. Jadi itu juga kotor. Jadi Presiden India tadi, waduh, kalau dalam Islam kan tidak boleh begini. Kalau di Hindu itu menyembah sapi. Kenapa orang Hindu? Siapa yang memulai menyembah sapi? Memulai namanya dari Krishna. Nah, Krishna itu adalah seorang bayi yang lahir di tengah sawah. Tidak ada ayah ibunya, tiba-tiba dia lahir di tengah bajakan sawah. Lalu dilihatlah di tengah bajakan sawah itu ada sapi betina yang berdarah bagian belakangnya. Lalu dikatakan entah jatuh sapi itu, entah benar-benar punya anak, tidak tahu. Nah, dianggaplah
sapi yang berdarah bagian belakang tadi, itulah yang melahirkan Dewa Krishna dalam agama Hindu. Akhirnya sapi tadi dipelihara, dihormati, diberikan makanan yang mewah, dihiasi, diberi kalung, lalu dia disembah dengan ucapan entah apalah ucapannya begitu ya. Nah, itu yang terjadi dalam agama Hindu. Ini juga diprotes oleh Presiden India yang sekarang ini. Nah, akhirnya dia nyatakan, I convert to Islam. Convert. I am convert. Kalau come back, kembali kepada fitrah Islam. Kalau convert itu menukar agamanya menjadi Islam. Jadi konversi. Terjadilah convert terhadap Islam. Dikatakan, I believe that no God but Allah, and I believe Muhammad is his prophet. Masuk Islam. Masya Allah. Jadi di mana-mana sekarang Islam mulai terbuka. Di Argentina, di Swedia, Masya Allah, di banyak tempat. Nah,